kantor kerajaannya, di mana di sana itu didirikan patung-patung. Kalau dalam beberapa keterangan disebutkan ada 72 patung di sana. Ada satu yang paling besar itu menghiasi kantor. Nah, kalau sekarang kantor kepresidenan mungkin ya, tapi di sana kerajaannya alun-alunnya itu dikelilingi oleh berhala-berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Pernah nggak kita mengkaji Nabi Ibrahim ketika memutuskan untuk menghancurkan berhala-berhala itu dengan kapaknya? Ada di usia berapa Nabi Ibrahim? Di usia berapa Nabi Ibrahim itu membawa kapak kemudian mendatangi? Karena ketika itu seluruh para pimpinan dan masyarakat itu sedang mengadakan satu kegiatan yang tidak ada di situ. Maka ini menjadi kesempatan Ibrahim muda ketika itu usianya. Maaf nanti kalau salah tolong diralat. Tetapi di banyak keterangan menyebutkan usia Nabi Ibrahim ketika membawa kapak untuk menghancurkan berhala itu di kisaran 16-17 tahun. Usia 16-17 tahun bawa kapak sendirian melawan kezaliman dan melawan akidah. Pertanyaannya, pemuda dan Nasihatul Aisyah di usia 17 tahun kita lagi ngapain? Kenapa kemudian Ibrahim melahirkan generasi yang kuat, yaitu Nabi Ismail, yang ketika ditanya oleh ayahnya setelah mimpi, ini arah fil manami anni adbahuka, Nabi Ibrahim ketika menyampaikan kepada putranya, wahai anakku Ismail, bapak tadi malam mimpi apa pak? Mimpi nyembelih diri. Kalau tidak berangkat dari ayah yang solih, yang akidahnya kuat, mustahil Ismail itu bisa menjawab laksanakan perintah itu. Bayangkan kalau ada anak muda hari ini bapaknya ngomong kayak gitu, nah bapak gue ngimpi manggunginya nyembelih diri. Malah bisa anaknya sih coba boleh golok sama mungkin nih. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sejak awal ini memiliki akidah yang tidak sembarangan. Maka di dalam surat Al-Anbiya tadi, di Quran surat Al-Anbiya ayat 59, setelah mereka pulang melihat patung-patungnya kok sudah tidak ada kepalanya, berhalanya, mereka malah luar biasa kurang ajar, kelakuannya sama. Maka kemudian mereka mencari siapa? Maka disebutkan qalu man fa'ala bi alihatina. Mereka berkata, siapa ini yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Maka di ayat berikutnya mereka ada informasi, kalau sami'na fatan. Mereka ada yang usul, saya melihat ada pemuda. Ya lakuruhum fayuqalu Ibrahim, ada seorang pemuda yang patut kita curigai. Nama pemuda itu Ibrahim. Lalu Namrud yawis nek kaya ngono, Ibrahim diundang gawarene kompolake seluruh masyarakat. Maka Ibrahim dipanggil, masyarakat dikumpulkan semuanya, di alun-alun kumpul kabeh. Ditanya, apakah benar nama kamu Ibrahim? Ini yang perlu kita pelajari anak-anak muda. Kalau lagunya Roma Irama itu kan anak muda ini biasanya berapi-api tanpa banyak pertimbangan. Maka kemudian digambarkan di lagunya Roma itu kan pemuda banyak salahnya. Kenapa? Yang maju hanya semangatnya tanpa dipikir. Kenapa kok lagunya bisa tercipta seperti itu? Mungkin ketika itu Roma Irama membuat lagu karena memang di sekitar zaman itu pemuda senangannya beras-beras tanpa berpikir. Tapi kalau kita lihat pemuda di masa Rasulullah, kalau kita lihat pemudanya Ibrahim sama sekali tidak menggambarkan lagunya Roma. 17 tahun mikir, harus ngampak patungnya harus strategi, kapan saya bisa kampak? Oh pas lagi ada acara mikir. Kalau beraninya betul bahwa pemuda itu harus pemberani. Dan cara Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan ketika betul-betul melaksanakan apa yang ditujukan. Kemudian ditanya, apakah benar kamu Ibrahim sebagai pelaku yang menghancurkan ini? Nabi Ibrahim jawabnya santuy, kalau bahasa anak muda santuy saja. Wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini semuanya?
Maka Nabi Ibrahim menjawab di Quran Al-Anbiya itu menyebutkan, sesungguhnya yang melakukan ini adalah yang paling besar dari patung ini. Yang mana kampanye memang sengaja dikalungkan di patung yang paling besar. Jawabnya santai. Kalau sekarang ada anak muda kemudian ditujukan, jawabnya lebih kencang. Mana buktinya? Tunjukkan. Nabi Ibrahim santai saja. Kenapa? Nabi Ibrahim akan menggunakan mereka itu terkenal para pembesar termasuk yang ada di sekitarnya Raja Namrud itu kan orang-orang yang cerdas. Coba kita cek setiap para orang-orang yang ada di sekeliling raja dari dulu sampai sekarang kan bukan orang sembarangan. Mereka yang memiliki kecerdasan, maka itu yang digunakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pengen menggunakan kecerdasan mereka untuk berpikir. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sesungguhnya yang menghancurkan niku patung sing gede, Pak. Diajak berpikir sama Nabi Ibrahim secara tidak langsung. Maka kemudian salah satu dari pembesar yang mengatakan, walah, dan jenengan kan ngerti nek patung itu rasa ngomong. Karena Nabi Ibrahim sok ini boten kita terus ditakoni patung ini ku sing paling gede. Maka mereka berpikir, tidak mungkin saya bertanya kepada patung wong dia tidak bisa berbicara. Saya tanya kamu ngaku atau tidak? Malah kontakon patung prigesi jajane. Maka Ibrahim ketika itu sudah di atas angin. Dan wong jenengan kabeh ngerti patung niku ra iso ngomong, kok apa disembah? Tidak sama sekali tidak menggunakan dalil Nabi Ibrahim. Tidak menggunakan ayat-ayatnya Allah mungkin. Tetapi Nabi Ibrahim mengajak orang-orang yang cerdas dan pintar ini berpikir. Karena patung yang besar ini saja tidak bisa berbicara, lah kok ngapain disembah? Dan biasanya ketika ada orang pintar, ketika dia sudah salah dan jelas ketahuan salahnya, biar menutupi akhirnya yang membuat mereka kalah, akhirnya dihukum. Corotet sani wis panimiranake tak hukum. Maka Ibrahim kemudian kurang ajar ki bocah nom siji. Wis kita leni wae obong sisan. Pertanyaannya, apakah kemudian Nabi Ibrahim tidak berpikir resikonya? Berpikir Nabi Ibrahim. Tapi pertanyaan muncul, sudah Nabi Ibrahim sudah berpikir resikonya. Ini mesti bahaya resikonya. Tapi kenapa tetap maju Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim yakin dalam akidahnya, Inna surullah yang surkum. Barang siapa menolong agama Allah, Allah yang akan tolong. Itu mental pemuda yang akidahnya kuat. Bukan pemuda yang begitu teriak kencang, begitu nanti di rumahnya ada yang silaturahim bawa sesuatu, besok sudah lain kata-katanya. Nabi Ibrahim tidak. Sekali akidah dikatakan Allah itu hanya satu, maka seterusnya satu. Jadi pemuda harus memiliki mental seperti ini. Jangan sampai nanti menjelang tanggal 14 malah mulai ceng. Ya. Jadi harus resikonya memang tidak mudah. Tapi Ibrahim punya pendirian bahwa Inna Rasulullah yang suruhkum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah di atas kayu yang bertumpuk-tumpuk, kemudian kayunya dibakar, Nabi Ibrahim semakin yakin bahwa ini adalah pertolongan Allah. Maka begitu api semakin menyala, Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan wa salam. Wahai api, jadilah kamu dingin dan jadilah kamu menyelamatkan Ibrahim. Maka api tunduk yang harusnya sifatnya panas, api menjadi dingin. Lantaran apa? Keyakinan seorang pemuda Ibrahim. Tadi di ayat yang ke-61 kalau tidak salah mengatakan, kalau mereka berkata ada seorang fatan, disebutkan fatan. Fatan itu pemuda. Maka pemuda itu harus memberikan warna di setiap dia mengijakan bumi Allah. Bukan pemuda pemuda itu kan harus berani berbeda. Hari ini misal pemuda senangnya sesuatu yang hura-hura. Tapi kalau pemuda Muhammadiyah punya cara yang berbeda. Ketika kemarin ada tahun baru, kemudian banyak orang
bakaran nggak jelas dan lain sebagainya, pemuda Muhammadiyah silakan buat acara yang mana acaranya bisa memberikan keyakinan akidah. Tidak lain itu bisa digunakan dan dilaksanakan lewat kajian dan pengajian. Makanya pemuda Muhammadiyah kopis megah-megahan ngaji dan ikut kajian, silahkan diingatkan ayahanda BCM. Gak apa-apa, insya Allah teman-teman pemuda sudah mengucapkan janjinya. Dan mereka ditanya sebelum berjanji, bersediakah mengucapkan janji? Mereka semuanya bersedia. Dan pendengar menjadi saksi kalau besok Ahad lebih yang akan datang, teman-teman pemuda tidak kelihatan, langsung dikoleh Pak BCM. Pemuda siap kok untuk langsung, bahkan mungkin nanti dengan belum rawat teman-teman pemuda sudah hadir. Karena mereka tadi berjanji tidak hanya sekedar berjanji. Kalau mereka tidak niat, mereka dulu ketika ikut muscak mereka nggak hadir. Insya Allah teman-teman pemuda, maka tepuk tangan untuk pemuda Muhammadiyah satu. Yang kedua, setelah ruh yang harus ada adalah kajian dan pengajian, yang harus ada ruh yang kedua adalah masjid. Hari ini acara kita ini masjid, gitu. Nah, kita ada di halaman masjid, di teras masjid dan di masjid. Nama masjidnya adalah Masjid Nurul Iman, Cahaya Iman. Ruh kedua yang harus ada agar pemuda Nasihatul Aisyah termasuk kita cabang dan ranting bisa berkembang dan bisa menggerakkan, maka masjid harus berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau pemuda sudah cinta masjid, ada satu sabda Nabi yang menjadikan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumul qiyamah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang nanti di hari yang tidak ada naungan, mereka akan dapat naungan. Tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Di antara 7, syabun nasya'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Kalau rata-rata pemuda pada umumnya di luar sana, itu ketika libur, ketika waktu luang, bareng-bareng nongkrong nggak jelas sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Pemuda Muhammadiyah ya sama nongkrongnya, sama sampai paginya, tapi tongkrongan obrolannya berbeda. Bagaimana kemudian kita menggerakkan? Bagaimana kemudian kita bisa mengaktifkan masjid? Maka saya usul di sini, kalau ada takmir masjid hadir di sini, baik Masjid Nurul Iman maupun masjid-masjid secabang Sapuran, kami usul di takmir masjid tempat panjenengan tolong ajak dan masukkan ke dalam ketakmiran itu anak-anak mudanya, walaupun hanya 1 atau 2 orang. Agar apa? Agar kejayaan Islam itu bisa kembali. Kapan? Ketika anak mudanya sudah mulai menggerakkan masjid. Kalau ada kegiatan masjid, paling tidak ada usulan dari anak-anak muda dan bahkan ikut melaksanakan. Karena disebutkan pula dari 7 yang akan mendapatkan naungan adalah rajulun kanat qalbu mu'allaqun fil masajid. Pemuda laki-laki yang hatinya selalu tertambat ke masjid. Itu pemuda yang hebat. Maka teman-teman Nasihatul Aisyah, kalau Anda berkumandang suaminya masih di rumah, dijewit, Mas, nek arep ngajak nang swarga, cepet-cepet jamanan Mas. Gitu. Anda digondeli Mbak Nasihat. Bahkan di tempat kami, ketika kami di tempat kami, alhamdulillah pemudanya setiap pekan kita punya pengajian yang khusus anak-anak muda, bergilir ke rumah-rumah. Kami tertarik ketika salah satu rumah ketika kita kunjungi lagi mau kajian, di sana ada satu tulisan di print, kemudian tertulis, suami muda yang hebat adalah yang selalu ke masjid ketika sholat 5 waktu. Dan itu tertulis di template kados aturan punya kantor-kantor. Dan itu terpasang di rumah. Maka kami berharap teman-teman pemuda Muhammadiyah itu yang akan memenuhi masjid-masjid. Boten gumun nek bapak-bapak Muhammadiyah yang menjadi pengurus masjid dan yang mengisi sosok depan, karena mereka wajar, mereka sudah sadar bahwa kalau nggak ada masjid kita nggak selamat nanti akhirat. Maka tidak ada
hadiah bagi orang tua, hadiah khusus loh maksudnya. Bagi orang tua yang rajin ke masjid itu tidak ada hadiah khususnya, ya hanya 27 derajat itu. Tapi kalau ada pemuda, usianya muda, tapi ke masjidnya semangat, maka Allah akan angkat ini. Salah satunya nanti di yaumul kiamah tadi akan mendapatkan naungan hanya 7. Di antaranya itu seorang pemuda yang hatinya selalu tertambat ke masjid. Kalau bingung rapatnya di mana, ya sudah setelah sholat jamaah rapat gitu. Ini ruh yang kedua. Pemuda harus mencintai masjid. Pemuda harus mulai menggerakkan masjid. Harus mulai usul dan ngeyel di ketakmiran masjid. Gak apa-apa. Kalau anak-anak mudanya kemudian tidak terjun di masjid, dan nanti kalau tiba-tiba mohon maaf nih, khotibnya dan imamnya kok ujuk-ujuk gerak, apalagi sedo, kesulitan kita. Hanya cabang banyak kantin yang bercerita untuk menentukan khotib Jumat kewalahan. Kenapa? Karena sesepuhnya sudah mulai sakit-sakitan. Percayakan kepada anak muda, di antara 5 pasar yang paling tidak ada 1 atau 2 khotib dari anak-anak muda. Mungkin ketika awal kontroversi malah bocah nom, masih banyak kekurangan khotbah, gak apa pertama. Bagaimana kemudian teman-teman muda? Kenapa mas? Mungkin pelantikan pun bukan di foto bukan nama-nama. Santai mawon mas Ajis lenggah mawon. Oke, gak apa-apa. Kita lanjutkan tadi masjid nih, ruh yang kedua. Ruh yang ketiga yang akan menjadikan pemuda dan nasihat ini hebat, termasuk juga pimpinan ranting dan cabang bisa dipraktekkan. Ruh yang ketiga itu adalah memperbanyak rapat. Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, kalau jarang rapat, program nggak terlaksana. Harus banyak rapat, bukan apa-apa. Jangan rapatnya nunggu ada agenda saja. Bukan nonton agenda di rapat. Orang kita sih dirapatin loh. Hanya hal-hal karena dari rapat itu nanti akan menentukan ide-ide dan gagasan-gagasan. Teman-teman pemuda selama ini rapatnya sebulan berapa kali? Rapatnya maksudnya yang saya tanyakan, rapat. Teman-teman Nasihatul Aisyah rapat rutinnya sebulan sekali. Sebulan sekali. Tambah Mbak. Sebulan 2 kali paling tidak. Syukur bisa setiap pekan. Walaupun rapatnya itu rapat nggak harus formal. Yang penting ngobrol nggak harus lengkap. Tapi ada agenda rapat yang sering begitu. Nggak harus rapat itu udah komplit, karena kita tahu kesibukan kita masing-masing harus saling memaklumi. Karena dari rapat itulah nanti akan menentukan bagaimana program-program kita yang sudah kita rancangkan kita laksanakan satu persatu. Kalau ada pimpinan kok komentarnya masih bolak-balik rapat baik, bolak-balik rapat baik, belum memahami bagaimana menggerakkan persyarikatan. Jadi memang salah satu gawean pimpinan itu rapat. Rakyat rapat ini dari sholat mau 10 menit buat apa-apa. Di tempat kami salah satunya